Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita bertemu kembali di tanggal 1 April 2025 ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 215, baitnya yang keempat dan yang keenam. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Sejak zaman dahulu kala, kebahagiaan sudah menjadi topik pembicaraan manusia, bahkan oleh para filsuf dunia. Aristoteles misalnya mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tertinggi hidup manusia. Dan untuk mencapainya manusia harus hidup bermoral, berbudi luhur, dan menggunakan akal secara optimal. Di zaman modern ini kebahagiaan bahkan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Alasannya karena meningkatnya jumlah penderita masalah mental maupun penyakit mental. Berbagai cara dilakukan manusia modern untuk mencapai kebahagiaan. Mulai dari berusaha selalu berpikir positif tentang dirinya, hingga melakukan kegiatan yang positif seperti makanan sehat, berlibur ke alam, berkumpul dengan kawan dan keluarga, serta berolahraga. Firman Tuhan dalam Matius 5 banyak memberi petunjuk kepada orang beriman bagaimana cara memperoleh kebahagiaan. Salah satunya adalah dengan bermurah hati kepada sesama, seperti yang tertulis di ayat 7 yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Kata murah hati dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah eleimon, yang artinya belas kasihan. Kata eleimon merujuk pada suatu tindakan yang memberi bantuan kepada orang lain sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi kegelisahan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, bermurah hati yang dimaksud Tuhan Yesus adalah tindakan yang disertai dengan usaha untuk memahami kondisi sesama, sehingga kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan dan menemukan apa yang sungguh-sungguh mereka harapkan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, berbelas kasihan dan membantu sesama mereka yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan atau kemurahan hati Allah. Allah mengerti kebutuhan terbesar manusia, yaitu mendapat keselamatan dari maut karena dosa. Karena itu Ia mengutus anaknya menjadi manusia untuk mengampuni dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan oleh karena itu juga Allah meminta kita untuk bermurah hati kepada sesama kita yang mengalami penderitaan dan pergumulan. Sama seperti Kristus yang telah mengampuni kita, juga menuntut kita untuk mengampuni sesama. Lalu, apakah Anda sedang berusaha mencari kebahagiaan? Bermurah hatilah kepada sesama, maka kebahagiaan akan kita peroleh. Sebab kita pun telah dan akan mendapat
serta menikmati kemurahan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu bagi kami, sehingga kami yang tidak layak ini menjadi layak untuk beroleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus juga menolong kami untuk dapat bermurah hati kepada sesama kami, sehingga mereka pun dapat merasakan kemurahan hati Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.